Halo Pandamates, bertemu dengan aku Gaby di segmen #Bincang Pandam. Nah, di segmen kali ini kita akan mengenal lebih dalam terkait Pandam Adiwastra Janaloka. Rajin di Yogyakarta supaya rasanya ada berusaha menjadi penengah gitu. Jujur aja maksudnya untuk masuk ke pasar itu kan butuh knowledge. Untuk kegiatan yang saat ini sedang Pandam lakukan itu apa sih Mbak? Yang Sejauh ini sebenarnya yang dilakukan sangat kompleks ya. Udah banyak banget ya. Iya, artinya gini, kita berjalan paralel di terutama tadi ya 2 core bisnis Pandam. Terus saling berganti-gantian ya, kita berganti-ganti fokus, tapi dua-duanya tetap keinginan kita tetap dipelihara gitu. Nah, kalau yang batik sendiri artinya gini. Pertama kita melakukan pendataan ulang, pemetaan ulang gitu kan. Kira-kira yang kami bantu ini kan ada di Kelurahan Trimulyo di Kabupaten Bantul ya. Jadi kita mendata ulang gitu perajinnya, dan juga paling enggak kita juga mau menyapa mereka gitu, dan Lebih dekat gitu ya dengan mereka. betul, karena kita juga mau meminta mereka untuk melakukan beberapa perubahan desain gitu ya. Artinya gini, batik nitik sendiri itu kan memang batik yang dikatakan tuh di dalam kelas batik aja tuh sangat rumit gitu. Jadi memang dan batik nitik ini udah diberikan spesifikasi khusus, artinya sudah direkognisi itu adalah miliknya si desa itu gitu ya. Kelurahan itu, Trimulyo itu gitu. Jadi di tempat lain nggak ada gitu. Artinya sangat very unique, very special gitu. Jadi batik nitik itu kan memang dibuat dari titik-titik gitu ya. Aku boleh kasih lihat ya? Oh, boleh dong. Boleh, aku bawa loh. Nih. Bisa digembrengkan batiknya itu. Digembrengkan dulu nih ya teman-teman. Nah, sambil boleh. Oh, boleh. Nah, nih gini ya. Kita cerita soal nitik sedikit nih. Yes, boleh diceritain dong Mbak, apa sih yang membuat ini unik? Karena biasanya yang mungkin Gaby pribadi tahu sebagai Gen Z itu batik itu ya cuman kayak yang nggak ada yang seperti ini yang kayak Mbak Mir pakai gitu-gitu aja. Mbak ini unik banget, baru pertama kali lihat ada ini. Ya. Jadi batik itu kan sebenarnya teknik merintang warna gitu ya. Okay. Itu yang harus dicatat pertama itu. Catat ya Pandamates. Ya, gitu. Jadi teknik-teknik tekstil itu kan macam-macam gitu kan. Intinya merintang warna supaya warnanya nggak masuk ke dalam kain gitu. Jadi sangat fluent, sangat cair, sangat leluasa gitu. Kamu mau gambar apa aja boleh gitu. Oke. Misalnya mau gambar cicak atau kodok atau apapun itu sangat memungkinkan di atas kain batik gitu. Seperti ini, kalau yang ini kan aku bikin batik motif Godzilla. Iya. Atau si Komo ya. Agak beda-beda tipis. Expect nggak Pandamates ini adalah Godzilla sebenarnya? Iya. Enggak ya? Aku sih enggak ya. Oke. Iya, ini buatanku sendiri. Ini kalau yang ini karanganku sendiri. Nah, karena itu ya, maksudnya batik itu segitu cairnya sehingga bisa mengikuti berkreasi mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Apa yang ada terjadi di dalam masyarakat pada saat itu bisa direspon di kain batik. Dan di batik nitik sendiri ini memang kan kenapa disebut nitik? Itu kan karena terdiri dari titik-titik gitu loh. Jadi cantingnya itu dibelah 4 gitu kan. Jadi sehingga tuh waktu malamnya ditorehkan ke kain itu tidak berupa bulatan lagi, tapi berupa seperti kotak gitu ya. Pantesan ini kotak-kotak ini berarti semua dititikin? Iya, betul, dititikin. Lama gitu berarti ya, prosesnya? Teman-teman. Coba dibayangkan. Ini sebesar ini cuma dititikin doang, wow. Ini ada yang lebih jelas nih. Nah, ini kelihatan ya dots-dotsnya.
Biasanya berapa lama nih Mbak Mir kalau untuk satu kain? Ada perajin yang mengerjakan yang sederhana itu mungkin sekitar 1 bulan ya. Oh, 1 Ini bulan. kebalik, sorry. Ada yang 3 bulan gitu. Dan ya banyak hal lah yang kita kadang amazed sendiri gitu ya. Wow gitu, terkejut sendiri. Ternyata masih kita di sini di Indonesia ini masih punya craftsmanship yang setinggi itu gitu. Artinya masih ada loh orang-orang yang mau mengerjakan itu dengan tekun, dengan telaten, dengan penuh dedikasi selama berbulan-bulan gitu hanya untuk mendapatkan satu kain ini gitu loh. Dan ini harus pakai tangan ya, nggak boleh dicap. Iya atuh, ini semua handmade. Gitu. Bisa dibayangkan ya, teman-teman di rumah. Justru aku pengen denger dari perspektif kamu nih anak-anak muda nih. Kenapa? Kalau menurut kamu gimana sih? Kamu melihat ini tuh gimana sih? Jadulkah atau nggak mungkinkah dikerjakan atau gimana? Kalau nggak mungkin dikerjakannya itu sebenarnya nomor 1 ya Mbak Mir. Kalau untuk Gaby pribadi kayaknya untuk ini setengahnya aja mungkin nggak jadi, mungkin cuma beberapa bagian aja karena ngebayangin satu kain sepanjang ini ya dengan dititikin doang itu, wah itu butuh ketelitian sih, apalagi kalau misalnya ada yang salah motifnya segala macem gitu kan ya. Dan ini sepertinya berpola ya, maksudnya udah ada patternnya. Tuh dengan gini kayak wah udah ngantuk tengah jalan nih. Kayaknya udah nggak mungkin gitu ya. Iya, buat orang-orang orang-orang kota ya, orang-orang urban kayak kita gini kayaknya nggak mungkin ya. Betul. Tapi pengen nggak pakai? Sorry, aku tanya. Boleh. Kenapa pengen pakai? Pengen sih sebenarnya, karena kan sejauh ini makanya tuh batik beli jadi ya, mungkin di mana bukan supermarket ya, toko batik kayak Hamzah gitu-gitu ya. Dan motifnya tuh ya gitu kayak yang gede-gede besar-besar. Ada gimana ya, maksudnya ini kan bener-bener detail banget ya. Betul. Dan menurut Gaby kalau orang yang make ini pas lewat lo keren abis sih gitu. Oh oke. Biar Ada ya stunning depan orang-orang. Oh oke. Maksudnya sensasi untuk tahu bahwa ini tuh barang bagus atau enggak tuh ada? Ada banget. Oh oke. Kelihatan banget sih, maksudnya ini kayak ya bener-bener sedetail itu. Teman-teman kalau bisa lihat dari dekat ya ini, wah sangat. Kalau mau lihat dari dekat harus mampir. Weh. Tadi di mana alamatnya? Jalan Lengenar, jalan nomor 7A. Nah itu dia, dicatat ya. Nanti kita tunggu di sana. Siap. Kalau datang dikasih free gift apa nggak gitu? Free gift minum aja. Oke. Nah berarti tadi yang membuat unik itu apakah hanya cantingnya aja yang dibelah 4? Sebenarnya dari patternnya sendiri juga. Artinya gini, patternnya sendiri itu juga mereka punya beberapa pattern yang pakem, khasnya mereka secara turun-temurun dikembangkan gitu. Oh, tidak boleh dirubah ya, udah benar-benar. Bukan tidak boleh ya, artinya mereka sudah terbiasa melakukan itu dan sampai saat ini kan pasar masih ada yang menginginkan gitu ya, masih bisa masuk ke pasar dengan pattern yang memang pakem gitu. Nah, Pandam sendiri ke depan akan mencoba untuk mungkin menyederhanakan. Karena memang dari sisi harga itu nggak semua kalangan bisa beli, ya kan? Artinya hanya kalangan tertentu yang bisa membeli karya ini, karya Kria Adiluhung ini nggak semua kan gitu. Betul. Kita mencoba untuk ngulik ya, meredesain gitu, mendesain ulang supaya ini bisa masuk ke pasar gitu. Mungkin menyederhanakan atau membuat karya baru yang berdasarkan karya ini sehingga masih bisa diterima pasar gitu kira-kira. Oke. Nah tadi aku juga sempat meriset nih Mbak Mir, meriset. Apa tuh? Sebelum kesini ternyata harga batik nitik itu tidak semurah yang orang bayangkan ya. Maksudnya kayak ya ada harga ada kualitas lah ya kalau bisa dibilang. Berarti dengan tadi ya itu ya pembuatannya yang lama. Ya. Terus dititikin semuanya itu bisa yang membuat harganya lumayan dibanderol dengan harga yang lumayan tinggi ya. Betul. Karena ya otomatis ya kita breakdown aja deh. Misalnya ya yang ironisnya itu kan upah pembatik itu satu hari itu masih ada di bagian mana lah di Indonesia ini, aku nggak berani sebutin ya. Oke. Pip gitu ya. Itu masih ada yang Rp30.000 per hari. Wow, Rp30.000. Itu yang sangat ironis gitu loh. Nah justru gini, artinya Pandam sendiri mencoba
untuk membuat upahnya ini lebih make sense gitu. Oh. Artinya kalau misalnya kita masih mempertahankan upah segitu ya, kira-kira anak-anak muda mau nggak sih ngerjain? Enggak dong, ya kan? Itu 30.000 kayaknya buat Gaby makan sehari itu udah nggak ada kembalian kayaknya. Makan bukan sehari, cuman sekali. Cuma sekali ya. Bukan sehari, sekali doang. Artinya dari batik ini kan nggak bisa memberi janji kesejahteraan hidup kan gitu ya. Nah makanya justru disinilah peran-perannya Pandam gitu. Kita ingin mencoba untuk memberikan satu standar yang lebih, artinya paling nggak ada perbaikan gitu. Kalau seandainya dulu 30.000 mungkin ya hari ini mungkin 50 atau 60.000 gitu. Secara ini ya perlahan namun pasti ya. Ya artinya kita juga harus mengedukasi teman-teman yang beli dari kita gitu kan. Ya kamu yang pantas-pantasnya aja belinya, jangan segitulah gitu kan. Kamu pengen tapi kamu nawar gitu setengah mati kan ya nggak match lah, nggak make sense gitu. Nah kalau batik di Pandam sendiri ini sudah ada yang sudah berbentuk baju belum atau baru kain ini? Kita sedang develop, yang bentuk-bentuk ready to wear gitu. Artinya memang dari sisi batiknya sendiri nggak terlalu full, nggak terlalu penuh gitu. Tapi masih oke lah, kece gitu. Nanti ditunggu ya. Agak Gen Z dikit ya. Oh iya, ini pembeli pasti. pertama udah mau nggak sabar nih gesek kartunya. Kartunya mama atau kartu sendiri? Itu bisa diomongkan di belakang aja ya nanti ya.